Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah penilaian dia kepadaku saat ini. Jadi, di reading kali ini kita akan melihat aspek-aspek apa mengenai kamu yang membuat dia ini semakin sayang ke kamu atau membuat dia semakin ingin mengenal kamu lebih dalam lagi ya. Dan di sini di depan kamu sudah ada dua tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Mana yang paling magnetik buat kamu? Apakah kamu akan memilih Queen of Cups atau Judgment? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihanmu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih Queen of Cups di sini, kita akan lihat bagaimana penilaian dia kepadamu saat ini. Kalau dari kartu penandanya di sini, karena Cups itu mengenai perasaan, jadi sangat mungkin dia ini menilai kamu sebagai orang yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, selalu ingin menjaga energinya. Dan karena di samping ratu ini ada anak kecil, maka di sini sangat mungkin berkaitan dengan masa kecil, anak-anak atau inner child mengenai kamu dan dia barangkali. Kita akan lihat di sini maksudnya apa dari kartu penanda yang membuat kamu memilih dia. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang akan aku jabarkan bagaimana dia menilai kamu adalah dari dua kartu yang bersama ini, Six of Swords dan Seven of Swords ya, yang berdampingan. Di sini bisa kulihat bahwa kehadiran kamu ini secara langsung atau nggak langsung, baik kamu sadari atau tidak, kamu itu bisa membawa dia kepada sebuah perubahan, atau di sini perjalanan untuk move on dari sesuatu yang menyakitkan di masa lalunya dia. Jadi kartu ini seringkali bercerita mengenai perselingkuhan, dikhianati, penipuan, dan hal-hal buruk yang sangat membekas di hatinya. Sangat mungkin di sini mengenai masa kecil atau mungkin pasangan dia sebelumnya kayak gitu. Dan di sini bisa aja sih sesuatu yang menyakitkan ini datang dari keluarganya, ayah ibunya, atau mungkin dari masa sekolahnya dia, atau mungkin seperti ku katakan tadi pasangan dia sebelumnya. Dan dia di sini aku lihat menjadi orang yang sedikit nggak percaya lagi atau nggak optimis mengenai kisah cinta atau mungkin mengenai pernikahan. Tapi dengan hadirnya kamu, aku lihat di sini justru dia yang nanti akan lebih yakin mengenai arah hubungan ini. Dia aku lihat di sini justru menjadi orang yang semakin ingin mengenal kamu lebih dalam atau mungkin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius lagi. Karena di sini ada katakanlah dia, ada kamu, ada anak kecil di sini. Jadi aku melihat ada energi anak-anak yang banyak ya. Ada dia dan ada bayi di sini. Jadi sebuah kehidupan yang lebih stabil ke depannya, dan dia yakin untuk itu energinya dia saat ini, bahwa setelah bersama dengan kamu dia bisa terbebas dari hal-hal yang menyakiti dia ini. Dia optimis bahwa cinta akan membawa dia pada sebuah kebahagiaan. Jadi bahagia itu nggak hanya dari materi aja buat dia sekarang, tapi bagaimana dia nyaman di hatinya karena kehadiran seseorang yang bisa memahami dia dan bisa sedikit demi sedikit mengobati lukanya dia di masa sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini ada Knight of Pentacles dan Five of Pentacles. Di sini dia sangat berterima kasih bahwa kamu itu bisa hadir di hidupnya dia, ada bersama dengan dia di saat dia lagi makmur, di saat dia lagi bagus kondisinya, dan juga di saat dia lagi sangat buruk kondisinya. Di sini karena ini Pentacles jelas mengenai materi, kamu bisa menerima dia di saat dia berpunya uang, dan di saat dia lagi bangkrut, lagi nggak punya uang sepeser pun, kamu bisa menerima dia. Dan jika ini hal-hal di luar mengenai keuangan, ya bagi dia kamu bisa menerima dia di saat dia sedang terpuruk dan di saat dia sedang berbahagia. Bisa mengenai apapun sih di sini, mengenai suasana hati, mengenai keluarganya, bagaimana dia melihat bahwa kalian berdua ini datang dari kehidupan yang berbeda. Mungkin di sini keluarga dia ini keluarga yang secara ekonomi kurang berpunya, atau mungkin keluarga dia ini broken home, sementara kamu dari keluarga yang mampu, atau mungkin keluarga kamu tuh harmonis, bahagia. Dia melihat bahwa perbedaan ini bisa membuat hubungan ini nggak berjalan lancar, tapi kamu tidak melihat itu sebagai sebuah halangan gitu loh. Justru di sini kamu bisa menerima bahwa setiap manusia punya ceritanya, dan dia bisa menerima kamu dalam kondisi seperti apapun itu gitu loh. Jadi dia ini sangat berterima kasih bahwa kamu bisa bijak menghadapi atau menerima perbedaan ini, atau mungkin di sini sebuah situasi yang baik dan buruknya.
seperti itu. Lalu di sini ada Four of Swords dan juga The Fool. Jadi di sini ada banyak masa ketika dia ini nggak optimis dengan hidupnya, ketika dia ini bingung kemana arah tujuan hidupnya di sini. Sementara itu, kamu menjadi orang yang bisa menyemangati dia, menjadi orang yang memberi dorongan atau energi bahwa ya kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa, tapi nggak ada salahnya kan kita coba. Dan ini nggak hanya mengenai kisah cinta kamu dan dia, tapi juga bagaimana kamu bisa mendukung dia di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, impian-impian dia seperti itu. Sehingga di sini dia mau bergerak untuk maju selangkah demi selangkah, walaupun mungkin rasanya sulit, tapi dia nggak lagi mager-mager atau mungkin di sini jadi pesimis gitu, enggak. Karena di sini kamu yang membawa energi optimisme dan perubahan yang besar di hidup dia. Jadi kamu mengajarkan ke dia secara nggak langsung, kita nggak pernah tahu masa depan, masa lalu boleh pahit, tapi masa depan masih bisa diukir. Jadi yuk bisa gitu. Secara nggak langsung kamu membawa optimisme itu di dia yang pada akhirnya dia akan berubah. Kalau aku lihat sih di sini dia ini tipe yang pemikir juga ya. Makanya di sini dia sering cemas mengenai masa depan, terluka dengan masa lalunya. Sementara kamu tipe yang lebih optimis, lebih playful mengenai hidup, lebih ceria gitu loh. Makanya di sini dua sifat yang berbeda ya kalau kamu rasakan. Dan di sini juga ada Nine of Swords yang menandakan seperti aku katakan tadi, anxiety, kecemasan, bagaimana dia menangisi masa lalunya, stres menghadapi bagaimana masa depan nanti, pesimis dan sebagainya. Tapi hadirnya kamu itu secara nggak langsung memberikan energi yang nyaman, sehingga dia sekarang ada di kondisi yang nyaman. Dia berterima kasih kepada kamu bahwa kamu itu bisa memberikan kedamaian di hidupnya dia, memberikan cinta yang banyak. Bagaimana sekarang dia menjadi lebih percaya diri pada hidupnya, mulai pelan-pelan melupakan masa lalunya. Kalau kondisi ekonomi dia sulit atau mungkin dia datang dari keluarga kurang berpunya, dia mulai bisa pelan-pelan bekerja, atau mungkin di sini bagaimana dia meraih keuangan dia lebih baik lagi untuk kedepannya kayak gitu. Kamu membuat dia sangat-sangat optimis mengenai hidup. Karena The World ini adalah kartu terakhir dari Arkana Mayor yang merupakan titik kebahagiaan ya. Jadi di sini nggak hanya bahagia mengenai uang, tapi bagaimana hatinya tuh berbahagia dengan hadirnya kamu, hangatnya cinta kamu, bagaimana kamu menjaga dia, menjadi contoh yang baik buat dia secara nggak langsung, seperti itu ya. Itu sih penilaian dia ke kamu, kenapa dia ingin bersama dengan kamu, ingin mengenal kamu lebih dalam lagi, bahkan seperti aku katakan tadi, ingin menuju tahapan yang lebih serius ke depannya. Ya. Lalu aku akan melihat beberapa oracle lainnya, bagaimana penilaian dia ke kamu, children di sini ya. Ya, ada banyak anak-anak ya di file pertama ini, anak, bayi, anak-anak lagi. Jadi di sini sangat mungkin memang hadirnya kamu ini berhubungan dengan anak-anak. Di sini mungkin ada aja energi-energi dia yang ingin, kayaknya seru deh kalau nanti kita menikah punya anak yang mungkin nanti cantiknya kayak kamu tapi sifatnya lucu kayak aku, atau sebaliknya nanti anak kita cakep kayak kamu, pinternya kayak aku, kayak gitulah. Impian-impian seperti itu sudah mulai ada sebagian yang membicarakan ini. Atau di sini kalau dari energi kartunya sangat mungkin memang ada sisi masa kecil dia yang terluka. Mungkin dari orang tuanya, dari pernikahan orang tuanya seperti itu, yang mana hadirnya kamu ini seperti aku katakan tadi membawa sebuah optimisme yang mana dia ini pelan-pelan bisa move on dari sesuatu yang gak enak di masa kecilnya dia ini. That's why kamu tertarik dengan Queen of Cups, karena dia bawa anak. Bawa anak di sini bukan berarti kamu bawa anak, tapi mungkin ada juga di sini yang sudah punya anak, tapi lebih bagaimana kepada kamu mengobati inner child-nya dia, yang mana dia sekarang sudah mendewasa tapi masih ada sisi anak-anak dia yang terluka, yang ini menghambat dia, menjadi dia pesimis, sering cemas, nggak tahu kemana arah tujuannya, dan lain-lain. Kehadiran kamu mengobati inner child dia yang masih terluka. Makanya di sini ketika dia sudah mulai sembuh, segala pendewasaan atau sisi dewasanya dia tuh mulai tumbuh lagi. Sehingga makanya dia sudah bisa melihat hubungan cinta sebagai sesuatu yang serius, dan dia juga pengen serius sama kamu. Kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kadang sesuatu trauma di masa kecil atau masa remaja dampaknya besar ya sampai masa dewasanya dia, terutama jika ini berhubungan dengan kisah cinta. Kayak gitu. Lalu di sini ada
Let your friends help you. Kalau di sini bisa aku katakan memang dia ini berterima kasih akan hadirnya kamu yang gak hanya sebagai orang yang membahagiakan di sisi percintaan atau romansa, tetapi hadirnya kamu tuh seperti sahabat buat dia, yang mana dia ini bisa terbuka mengenai masa lalunya, sesuatu yang traumatis, sesuatu yang pahit, dan dia percaya untuk cerita ke kamu yang mungkin gak dia sampaikan ke orang lain. Dia merasa nyaman dengan kamu bisa menjaga rahasianya, bisa mendengarkan dia tanpa kamu menggurui, tanpa kamu ngejudge. Ya udah, kamu mendengarkan aja. Dan mungkin kalau dia nangis, kamu menyediakan bahu kamu buat dia, kamu peluk dia dengan kehangatan. Makanya di sini dia akan membiarkan kamu untuk membantu dia. Di sini pelan-pelan dengan segala kasih sayang kamu, dengan segala ketulusan kamu, seperti itu. Baik ya, ini energinya. Dan memang menurut aku dalam sebuah kisah cinta itu nggak hanya mengenai romantis-romantis aja sih, karena ketika dua manusia ini bisa menjadi sahabat, ini akan jadi sebuah hubungan yang berlangsung lama, karena cinta itu bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu, tapi ketika bersahabat akan lebih rekat lagi. Jadi berbahagialah kamu kalau kamu bisa mencintai orang yang bisa menjadi sahabat kamu. Lalu ada let go of control issues. Di sini seperti aku katakan tadi, dia ini tipe yang pemikir ya. Dia ini tipe pemikir. Dengan hadirnya kamu, dia menjadi orang yang lebih rileks, yang lebih ya sudah, aku jalani yang terbaik untuk hidupku saat ini, entah bagaimana hasilnya esok, yang penting aku mengusahakan yang terbaik saat ini. Untuk hasilnya bagaimana, aku serahkan kepada Tuhan, kepada semesta. Pokoknya yang terbaik yang bisa aku lakukan, karena nggak semua hal itu bisa dikontrol. Kamu nggak bisa mengontrol orang, kamu nggak bisa mengontrol sebuah situasi, kamu nggak bisa mengontrol takdir kamu. Makanya di sini dia jadi lebih rileks, menikmati apa yang ada di depan mata saat ini. Kamu mengajarkan itu secara nggak langsung ya di sini. Dan yang terakhir ada getting to know each other. Jadi ya energinya kuat sih, dia ingin kenal kamu lebih dalam. Dari segala kedalaman hubungan kamu dan dia ini, yang gak cuma manis di permukaan tapi menyelami lebih dalam lagi, dia juga semakin ingin kenal kamu lebih dalam, mengenai pemikiran kamu, mengenai impian kamu, keluarga kamu, masa kecil kamu, dan apa rencana kamu di kedepannya nanti. Itu sih, makanya di sini jangan heran kalau misalnya dia ingin, atau di sini obrolannya sudah makin dalam, udah lebih matang, lebih dewasa, karena tujuan dia memang memulai sesuatu yang lebih serius sama kamu ya di sini. Seperti itu. Dan pernikahan ya sangat mungkin aja, karena ketika mengenal lebih dalam ini ada dua kemungkinan sih, semakin cocok atau semakin kayaknya nggak cocok gitu. Tapi mudah-mudahan aja di sini cocok ya, karena di sini ada banyak energi positif yang bisa kamu hadirkan untuk dia, dan dia pun juga sangat berterima kasih akan hadirnya kamu di hidupnya dia. Dan aku akan lihat apa lagi yang ada mengenai apa yang dia nilai terhadap kamu. Relationship patterns. Butuh keberanian untuk menyadari kebutuhan untuk berubah. Nah, dari sisi dia sih ini. Jadi dengan hadirnya kamu itu ya, ada perubahan yang pelan-pelan dia rasakan. Dia yang tadinya mager, ya sudahlah hidupku begini-begini aja, nggak ada harapannya, no hope gitu. Tapi kamu memberikan harapan ke dia, sehingga dia di sini pelan-pelan tanpa kamu paksa-paksa, dia akan berubah. Lebih optimis, lebih ingin masa depan yang cerah. Dia nggak mau segala sakit yang dia rasa di masa kecil ini terulang lagi. Kalau nanti dia punya anak, dia ingin anaknya dia ini nggak mengalami apa yang dia rasakan dulu. Dia ingin anak-anaknya bahagia bersama dengan ayah dan ibu yang menyayangi dia sepenuh hati. Seperti itu sih di sini dia. Harapannya demikian. Jadi kamu membuat dia berani untuk melangkah lebih jauh, lebih mau keluar dari zona nyaman, atau bahkan di sini zona yang nggak nyaman, yang membuat dia berkubang dalam segala kesusahan atau segala pemikiran yang stres, kalut kayak gitu. Ada true love di sini. Aku rasanya nggak perlu menjelaskan ini lebih lama lagi ya. Ya dia merasa bahwa hadirnya kamu tuh seperti kembang api yang menyala-nyala di malam dia yang gelap dan suram. Bahwa hadirnya kamu tuh seperti membawa nyanyian cinta yang mungkin sejak kecil nggak pernah dia dengar dari situasi sekitar dia. Dan hadirnya kamu ini membawa banyak kebahagiaan, udah pasti. Ada bunga-bunga di sana, hatinya berbahagia. Dan dia juga mendewasa, ada unicorn di situ. Pendewasaan, perubahan, ada air yang mengalir. Jadi adem gitu ketika dia bersama dengan kamu. Karena sangat mungkin di sini kamu dewasa ya orangnya.
Dan itu sih, jadi di sini dia menikmati masa-masa romantisnya bersama dengan kamu, dan juga kedalaman hubungan yang dewasa, pendewasaan maksudku, bersama dengan kamu juga. Lalu di sini ada be willing to express love. Jadi di sini dia semakin terbuka untuk menerima cinta dari kamu, dari orang sekitarnya, dari teman-temannya, keluarganya. Dan di sini dia mulai bisa menerima arti hadir kamu untuk hidupnya dia, bahwa arti hadirmu ini sangat berarti ya. Dan dia di sini siap menerima cinta, siap juga untuk menunjukkan rasa sukanya ke kamu, perhatiannya, membuktikan cintanya, keseriusannya gitu. Jadi walaupun di belakang sana ada badai atau ombak yang sangat tinggi ya, kalau kamu bisa melihatnya, dia yakin bahwa bersama dengan kamu dia akan terlindungi, dan dia juga bisa melindungi kamu, sebaik bagaimana kamu membawa dia pada perubahan yang positif. Kayak gitu teman-teman. Jadi bagus sih ini, bagus banget. Dan ada the heart of the matter. Bersama dengan kamu dia merasa aman. Dia percaya lagi bahwa dari hal-hal yang gak bisa dia atur dan dia kontrol, ada yang sudah mengatur segalanya. Entah itu rasa pahit di masa lalunya, pertemuannya dengan kamu, bagaimana kamu membawa bahagia di hidupnya sekarang dia yakin bahwa ya sudah diatur, dan sekarang dia yakin bahwa dia sudah siap untuk sebuah kebahagiaan yang lebih lagi. Yang mana dari segala pahitnya ini dia belajar untuk bisa menerima kebahagiaan ini yang ingin dia raih bersama dengan kamu. Dan di sini dia juga yakin bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada malaikat yang menjaga dia, doa-doa baik yang menjaga setiap langkahnya. Karena aku melihat ada angka 22 di sana ya, master number. Angka yang sangat bagus, abundance, berkah kayak gitu. Jadi dia di sini merasa aman bersama dengan kamu. Ada anak-anak lagi ya. Aku baru sadar, banyak sekali anak-anak. Jadi di sini memang ada sisi anak-anak dia yang terluka, dan kamu menyembuhkan itu, yang secara tidak kamu sadari. Lalu aku akan lihat apa lagi. Ini adalah rasa hati atau suara hati terdalamnya dia, yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Will you be mine? Maukah kamu menjadi milikku? Ya, ini kamu yang bisa menjawab ya. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lama lagi ini mah, yang dia rasakan. Aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi di sini memang seperti aku katakan tadi, dia sudah siap untuk segala hal di depan mata sana ketika dia akan memulai hubungan ini atau sedang dalam hubungan ini bersama dengan kamu, dan dia berharap bahwa dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Karena di sini seperti aku katakan, dia nggak mau mengulangi hal menyakitkan yang terjadi di hidupnya sebelum bertemu dengan kamu. Seperti itu. Lalu ada buka hatimu, biarkan aku masuk. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sekarang hubungannya masih menggantung atau belum ada status yang serius di hubungannya ya. Dia di sini ingin kamu membuka lebih lebar hati kamu untuk membiarkan dia masuk ke dalam hati kamu, ke dalam hidup kamu, mengenal kamu lebih dalam seperti kartu ini tadi, begitu sih. Ya, apakah kamu akan mengizinkan dia masuk ya? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Lalu di sini terima kasih kamu selalu ada untuk aku saat ini dan mungkin sebelum-sebelumnya di sini. Makanya tadi energinya kenceng ya, mengkonfirmasi bahwa dia berterima kasih akan hadirnya kamu di saat dia lagi jatuh, di saat dia lagi tinggi, di saat dia lagi susah, di saat dia lagi senang. Karena bagi banyak orang lebih enak menerima orang lain dalam keadaan bahagia, banyak uang, dibanding menerima di saat lagi susah. Dan dia berterima kasih kamu hadir menemani dia di saat mungkin orang-orang sedunia menjauhi dia, banyak yang gak percaya, tapi kamu optimis mengenai dia dan bahwa dia bisa menjalani ini semua. Seperti itu teman-teman yang memilih Queen of Cups di sini. Oke, semoga ini jelas dan ambil semua energi positifnya. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu Judgment, di sini kita akan lihat ya bagaimana penilaian dia kepadamu saat ini. Kalau dari kartu penandanya The Judgment, di sini mengenai sebuah hasil akhir atau mungkin di sini sebuah karma baik, sebuah kegiatan atau usaha melepaskan sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Kita akan lihat apakah itu. Ya, aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya kita akan lihat bareng di sini. Bagaimana yang dia nilai terhadap kamu ya. Kalau di sini yang bisa aku lihat bahwa sangat mungkin dia ini adalah orang yang sedikit manja.
sedikit atau mungkin ingin hidup enak selalu, menggantungkan dirinya pada orang lain, terutama orang tuanya. Nah, di sini hadirnya kamu seperti menampar dia dengan realita bahwa, hey, kamu tidak bisa selamanya bermanja-manja, kamu harus jadi orang yang kuat, mandiri, di atas kakimu sendiri. Capai segala impian kamu tanpa kamu harus bergantung pada orang lain. Yang mana dia ini sebelum kenal dengan kamu menjadi orang yang nggak ngerti bagaimana caranya menghadapi masalah, bagaimana caranya mengurai benang kusut ini. Padahal di sini berkah hidupnya dia tuh banyak. Cuma mungkin karena di sini dianya mager-mageran, atau mungkin di sini dia kayak ogah-ogahan menyelesaikan masalahnya dia jadi terlunta-lunta hidupnya. Nah, ketika kamu datang, itu seperti sebuah pencerahan, yang mana di sini energi kamu tuh seperti Ace of Wands, passion, sesuatu yang sangat kuat mengenai kamu ingin menggapai impian kamu ingin mandiri, kamu ingin lebih baik lagi hidupnya ke depan, seperti itu. Maka di sini dia seperti kebanting gitu loh dengan energinya kamu, bahwa kamu bisa memberikan energi yang lebih dewasa, lebih mengerti tujuan kedepannya mau kemana, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Ya, jadi di sini kamu bisa membalik dia dari dia yang tadinya hidupnya di bawah, sekarang pelan-pelan dia mulai menjadi lebih baik lagi. Pelan-pelan ya di sini, step by stepnya, dan kamu di sini menemani perubahan itu bersama dengan dia. Kamu sabar menghadapi dia yang sedikit kekanak-kanakan, yang ya mungkin lebih sering main game daripada kerja dan sebagainya, tapi akan ada perubahan sedikit-sedikit mengenai dia ini ya, yang bisa aku lihat. Dan juga di sini bisa aku katakan mengenai apa yang dia nilai ke kamu adalah dia ini banyak maunya, banyak impiannya, tetapi dia sendiri ini bingung bagaimana menggapai itu semua. Dia pengen punya uang yang banyak, pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu, tapi nggak tahu gimana caranya. Sementara kamu itu tadi ku katakan lebih mandiri, sudah lebih ngerti, sudah lebih dewasa. Makanya di sini dia ini melihat kamu sebagai contoh yang baik untuk bagaimana dia ini bisa ajak, atau mungkin di sini bisa lebih pasti untuk meraih impiannya dia di sini. Dan dia juga melihat bahwa dia ini menemukan banyak hal positif di kamunya ini. Ya, bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan istirahat, bagaimana mencari materi dengan kebahagiaan di hati, seperti itu. Dan dia di sini belajar banyak mengenai itu. Lalu di sini dia ini juga sering merasa bahwa dia ini keren. Dia ini bisa menarik hati banyak orang. Makanya di sini awalnya dia ini abai ke kamu, nggak melihat kamu sebagai pilihan, bahwa kamu tuh ada. Dia selama ini merasa bahwa ya hubungan cinta ya status aja, yang penting happy-happy, tidak melihat hubungan cinta sebagai sesuatu yang serius untuk mendalami, ada banyak pelajarannya di sana. Karena cinta nggak hanya mengenai indah-indahnya, tapi pasti ada pelajaran atau ujiannya kan. Makanya di sini dia baru menemukan itu ke kamu. Karena sebelumnya dia hanya melihat cinta sebagai yang indah-indah aja, tapi bersama dengan kamu dia melihat realita dunia bahwa ya cinta kadang nggak seindah itu dek, kayak gitu. Memang harus dewasa menghadapinya, apalagi kalau nanti kedepannya memang tujuannya ke arah yang lebih serius, pernikahan, seperti itu. Begitu yang bisa kulihat di sini. Lalu di sini perubahan yang kamu bawa mengenai dia adalah bagaimana kamu bisa secara nggak langsung atau mungkin jelas-jelas kamu lakukan, dia yang tadinya sangat kekanak-kanakan, yang suka berantem, yang nggak peduli, yang lebih mementingkan ego, sekarang menjadi orang yang lebih dewasa. Dari Five of Wands menjadi King of Wands. Ada banyak kayu di sini. Ya, jadi energi passionnya kamu dan segala energi positifnya kamu itu membuat dia jadi seorang raja, yang mana dia ini lebih ajak, lebih dewasa, udah pasti, lebih bisa mendengarkan orang lain, yang mana egonya ini bisa sedikit dikesampingkan untuk lebih bisa mendengarkan orang lain, mendengarkan kritik, menjadi lebih bisa punya impian, yang mengerti bagaimana caranya meraih impian itu, kayak gitu. Karena kartu Wands ini benar-benar tentang apa ya, rasa gelora yang membara untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, kayak gitu. Dari dia yang kekanak-kanakan, yang ya lontang-lantung hidupnya nggak jelas, hadirnya kamu membawa dia pada pendewasaan yang luar biasa, langsung jadi raja. Kartunya keluarnya raja, seperti itu ya. Ya, adalah sisi-sisi kekanakan dia yang masih terbawa, tapi lebihnya sudah mendewasa ya. Di sini dia sudah siap untuk jadi orang yang mandiri di karir, di pendidikan, mungkin di bisnis, di percintaan juga, kayak gitu. Dan di sini yang bisa kulihat mengenai kamu adalah sepertinya sih sudah lama dia ini mengagumi kamu, tapi hanya dari jauh. Jadi meskipun
dulu ini dia banyak yang naksir, banyak yang suka, dan mungkin dia sedikit abai mengenai hadirnya kamu. Tapi lama-lama dengan segala perubahan ini dia merasa bahwa dia nggak bisa jauh dari kamu, dia nggak bisa melepas kamu, dan dia nggak mau melepas kamu kayak gitu. Karena di sini dia melihat bahwa kamu itu seperti sosok yang unreal, nggak nyata gitu. Ternyata ada ya orang seperti kamu yang nggak hanya cakep atau cantik, tapi juga bagaimana kamu itu punya hati yang kuat untuk menghadapi dunia, menghadapi masalah, mencapai impian, teguh di pendidikan, karir, seperti itu. Karena di sini dia melihat bahwa kamu tuh nyaman dengan hidup kamu selalu bersyukur, kamu di sini nggak hanya terpenuhi materi, tapi juga hati kamu tuh bener-bener bahagia, hangat. Bagaimana kamu punya teman-teman yang baik ke kamu, keluarga yang baik ke kamu. Dan somehow dia nih iri, karena mungkin ya dengan segala yang dia alami ini, mungkin ada sesuatu mengenai keluarga dia yang mungkin masih dia simpan ke kamu, belum bisa dia ceritakan. Tapi di sini dia melihat bahwa kamu adalah dunianya, dunia yang ingin dia lindungi, yang ingin dia jaga, dan dia ingin hubungan ini menuju ke arah yang lebih serius lagi. Seperti itu sih yang bisa kulihat di sini. Two of Wands ya, Vision. Dan Nine of Cups ini adalah suatu kondisi di mana kamu tuh sangat nyaman. Dia melihat bahwa kamu tuh dewasa, bijak, penuh dengan kasih sayang. Karena Cups itu mengenai perasaan, ada 9 di sana, yang mana ya cinta kamu tuh banyak, sabar kamu tuh banyak. Bagaimana kamu menghadapi dia yang kekanak-kanakan, bagaimana kamu menghadapi dia yang belum jelas arah tujuan ke depannya, hingga kamu bisa sabar untuk menunggu atau membantu dia sampai pada titik ini, menjadi King of Wands kayak gitu. Ya, dia berterima kasih akan hadirnya kamu di aspek-aspek tersebut. Begitu. Bagus sih ini, makanya di sini nggak heran kalau kartu penanda yang keluar secara shuffle tadi adalah The Judgment. Melepaskan sesuatu dari masa lalu yang kekanak-kanakan menuju sebuah pendewasaan dengan hadirnya kamu. Walaupun mungkin nggak kamu sadari ya, tapi bagi dia kamu tuh luar biasa. Dan dia merasa bahwa kalau aku nggak bisa mendapatkan kamu, gitu, kayak dia kehilangan banyak hal gitu. Oh, bukan kartu ini, maaf, kartu yang ini dulu ya, oracle yang ini dulu. Heart to heart conversation. Jadi pembicaraan dari hati ke hati. Di sini aku lihat dia ke depannya atau pada saat ini energinya sudah sangat ingin mengenal kamu lebih dalam. Bicara dari hati ke hati, mendiskusikan bagaimana perasaan masing-masing. Kalau kamu udah jadian ya dia ingin kenal kamu lebih dalamnya lagi, mengetahui bagaimana seluk-beluknya kamu, masa lalu kamu, impian kamu, dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya di sini kamu dan dia belum jadian, ya dia ingin mengenal kamu lebih dalam untuk meyakinkan bahwa ya dia ini pantas buat kamu gitu loh. Karena dia merasa ada energi yang gak seimbang, karena dia merasa bahwa kamu sudah di level yang atas, dia masih di level yang ingin mengejar kamu gitu loh. Dia melihat kamu lebih dewasa soalnya, kayak gitu. Jadi kalau memang dia lagi hobi-hobinya buat obrolan yang deep, ya energinya dia emang lagi begitu, pengen kenal kamu lebih dalam lagi, yang gak sekedar hahaha hihi, tapi bener-bener kedalaman hati dan pikiran kamu tuh seperti apa sih, dia pengen tahu. Give your relationship a chance. Ya, dia pingin kamu ngasih kesempatan ya, terutama di sini kalau misalnya batas sabar kamu sudah habis untuk menghadapi segala kekanak-kanakannya dia, pola pikir dia yang belum dewasa. Dan di sini dia berharap bahwa kamu ngasih kesempatan ke dia, bahwa dia ini bisa berubah, bahwa dia ini bisa mendewasa, bahwa dia ini bisa membahagiakan kamu, membawa kamu kepada kehidupan yang penuh dengan cinta. Dan dia juga meminta kamu sabar ya menghadapi aku gitu. Jangan menyerah ya menghadapi aku, kayak gitu sih. Ya kalau memang dia ini ada perubahannya dan di sini dia tidak selalu sengaja menyakiti kamu atau kamu sudah sabar tapi dia nggak berubah, ya kasih dia kesempatan kayak gitu. Selama dia ada perubahan ya. Jangan kamu sabar menunggu tapi dianya nggak berubah, begitu-begitu aja, nggak bisa ngasih kepastian, ya tinggalin kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ini kamu lihat ada perubahannya yang pasti, walaupun mungkin pelan-pelan tapi ada prosesnya, ya kamu kalau memang punya sabar ya silahkan menemani dia ya. Lalu di sini ada express your love. Ya dia ini semakin akan menunjukkan rasa sukanya ke kamu, dia akan semakin menunjukkan perhatiannya ke kamu. Karena di sini dia melihat bahwa yang dia nilai dari kamu ini adalah kamu orang yang bisa mengekspresikan cinta, yang bisa mengekspresikan kebahagiaan,
rasa nyaman, dan dia ingin membalas itu semua untuk memberikan rasa nyaman yang juga sama ke kamu. Seperti itu ya. Lalu di sini ada wedding teman-teman. Tapi di sini tenang, jangan langsung aku akan dilamar ya. Mudah-mudahan iya, silakan diaminin. Tapi di sini aku melihat lebih kepada ada proses menuju ke sana, tapi untuk saat ini lebih kepada kenal lebih dalam lagi. Sangat mungkin, ini sangat mungkin, tapi sekarang lebih ke kenal lebih dalam, hubungan yang lebih pasti, mengetahui tujuan kedepannya apakah sama, apakah bisa dibicarakan, dan sangat mungkin ini juga tinggal menunggu harinya aja kalau memang kamu dan dia udah saling cocok, udah saling terbuka, udah saling ya mendewasa bersama. Jangan sampai di sini kamunya mendewasa, dianya masih kekanak-kanakan. Kamu dan dia harus seimbang di sini ya. King of Wands dan Nine of Cups di sini. Jadi ketika sudah seimbang langkahnya, ya lonceng pernikahan atau mungkin di sini undangan pernikahan siap buat disebar. Lalu aku akan lihat di sini oracle selanjutnya apa sih penilaian atau mungkin apa yang dia rasakan mengenai kamu. Physical touch. Di sini jangan berpikir mengenai sentuhan fisik yang gimana-gimana, enggak. Di sini lebih kepada dia pingin quality time bersama dengan kamu lebih sering lagi. Mungkin di sini sekedar ngobrol atau mungkin ngafe atau mungkin nonton film bareng atau mungkin sekedar deep talk melalui Zoom atau WhatsApp kayak gitulah. Yang pasti dia ingin selalu tahu kabarnya kamu, perkembangan kamu, apapun mengenai kamu. Dia lagi kasmaran sih intinya di sini mengenai kamu. Dia ingin selalu hadir buat kamu karena dia berterima kasih akan apa yang sudah kamu lakukan buat hidupnya dia. Maka dia ingin membalas itu semua dengan cinta yang banyak dan membuat kamu nyaman dengan hadirnya dia juga. Seperti itu teman-teman. Lalu ada spiritual connection. Jadi kalau kartu ini keluar, aku akan mengatakan hal yang sama. Sangat mungkin kamu dan dia ini di kehidupan sebelumnya udah pernah ketemu, udah pernah menjanjikan sebuah perubahan. Jadi perubahan yang besar ini bukan tanpa alasan, tapi karena memang sudah ada janji jiwa kamu dan jiwanya dia. Dan sangat mungkin hubungan ini karmik, atau mungkin juga twin flame, bisa juga soulmate kayak gitu. Wedding ya. Jadi ya kalau misalnya kamu bersabar menghadapi dia, ya sangat mungkin kamu sudah terlatih di kehidupan sebelumnya, kamu sudah bersabar untuk menghadapi dia. Jadi di kehidupan sekarang ya sudah gampang aja menghadapi dia bagi kamu seperti itu ya. Dan ya kalau mungkin kamu merasa kok kayaknya aku seperti udah kenal dia lama, udah kenal dia akrab banget, mengerti banget isi hatinya, mengerti banget bahwa dia ini bisa berubah, ya karena kamu sudah pernah bersama dengan dia sebelumnya di sebuah perjalanan yang lalu kayak gitu. Lalu ada you are limitless. Dia melihat kamu sebagai orang yang unik, nggak tergantikan. Dia nggak melihat kamu itu ada di orang lain. Makanya dia ini sangat ingin ada buat kamu. Dia sangat ingin kamu tuh hadir di hidupnya selama yang dia bisa kayak gitu. Makanya di sini dia nggak ingin menyia-nyiakan waktu untuk bisa bersama dengan kamu ya, karena dia melihat kamu membawa banyak perubahan di hidupnya dia. Yang tadinya kacau semeraut sekarang penuh dengan warna, kedamaian, tujuannya ngerti jelas ya, menjadi pasangan yang berbahagia. Ada dua angsa di sana, hidup yang lebih damai, bahagia, sejahtera, kupu-kupu mengenai perubahan. Jadi memang hadirnya kamu tuh berarti ya, karena ya memang ada spiritual connection sih di sini. Janji kamu dan dia di kehidupan yang lalu kayak gitu. Lalu ada be supportive. Dia merasakan bahwa kamu itu bisa menjadi partner yang membahagiakan, nggak hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai sahabat ya di sini. Dan dia merasakan energi kamu itu support, maksudnya di sini mendukung dia, sabar menghadapi dia untuk berubah pelan-pelan tadi itu. Dan di sini dia ingin juga ke depannya bahwa kamu tetap hadir untuk hidupnya dia. Makanya di sini dia pengen kenal kamu lebih dalam. Bahkan mungkin di sini dia sudah mulai memikirkan apakah dia ini cinta sejatiku yang akan aku nikahi kayak gitu. Kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu dan dia punya kesamaan dan punya tujuan yang sama ke depannya, silakan aja. Dan kalau misalnya kamu sudah mendambakan pernikahan, ya mungkin dia memang cinta sejatinya kamu, yang mana kamu dan dia bisa saling menunjukkan rasa peduli, menyayangi, menghormati, menghargai kayak gitu. Cinta yang dewasa seperti itu ya. Dan di sini aku akan lihat apa isi hati terdalamnya dia. Oke. Ketinggalan, sorry. Ada apakah kamu memikirkanku juga. Jadi memang di sini
masih ada rasa ragu, bukan ragu sih, lebih tepatnya di sini dia masih ada rasa sedikit nggak pede. Bagaimana bisa seseorang yang keren seperti kamu, yang dewasa seperti kamu, yang luar biasa seperti kamu mau bersama dengan dia, kayak gitu loh. Karena seperti aku katakan tadi, dia melihat kamu ini levelnya udah di atas dia, level pendewasaan ya. Makanya di sini, apakah kamu memikirkan aku juga? Karena aku di sini tuh mikirin kamu terus. Aku tuh memikirkan kamu siang dan malam. Apakah aku ada di hati kamu? Apakah kamu sekarang mikirin aku seperti aku mikirin kamu? Kayak gitu. Lalu di sini ada secret admirer, pengagum rahasia ya. Ini mengkonfirmasi kartu ini sih. Jadi sebenarnya dia ini adalah pengagumnya kamu. Mungkin sudah lama yang mungkin gak kamu sangka-sangka, gak kamu duga-duga. Apalagi mungkin kalau dia sebelumnya ini playboy yang punya banyak ya mantan atau pacar ya, kamu juga nggak nyangka bisa bersama dengan orang yang mungkin pendewasaannya berbeda dengan kamu, yang mungkin dia lebih ke kanak-kanakan, tapi dia sangat mengagumi kamu sebagai orang yang nggak hanya cantik atau cakep, tapi juga bagaimana pendewasaan atau kedewasaan kamu tuh membawa dia pada perubahan yang sangat-sangat positif. Dan nggak kaget kalau misalnya dari kagum itu menjadi cinta seperti itu. Lalu di sini ada, aku akan menunggu kamu. Aku akan menunggu kamu sampai aku berubah, atau mungkin di sini kamunya yakin bersama dengan dia, kayak gitu sih. Entah berapa lama lagi dia akan menunggu, atau mungkin di sini entah berapa lagi kamu akan sabar menunggu dia berubah, tapi akan ada energi untuk menunggu, bersabar. Dan mungkin di sini juga kalau memang sudah nggak sabar untuk menunggu ya silahkan saja membuat sebuah keputusan. Apakah kamu akan tetap ingin menunggu dia, atau apakah dia akan menunggu kamu, atau apakah akan berjalan ke arah sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi di sini sih lebih ke arah yang penyatuan sih, energinya besarnya. Aku tidak bisa melupakan segala sesuatu tentang kamu. Jadi ya lagi kasmaran banget, lagi jatuh cinta banget, yang dunia serasa milik berdua, gak bisa melupakan kamu siang dan malam, lagi kuliah ingat kamu, lagi kerja ingat kamu udah makan apa belum, kayak gitu gitulah. Jadi ya nggak perlu kujelaskan lebih panjang lagi mengenai ini ya. Jadi ya itu dia reading aku buat teman-teman yang memilih judgment. Silahkan kamu ambil segala energi positifnya. Kalau ini memang kondisi kamu, semoga yang terbaik buat kamu dan dia. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman. Bye-bye.